Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 84, berbelanja. Mata Rafasa melotot ketika mendengar ucapan anak dari sahabatnya. "Abang, mau ya?" Cita tersenyum sambil mengangkat alat make up di tangannya. "Tidak," Rafasa dengan cepat menolak. Wajah cantik istrinya sudah terlihat begitu sangat menyeramkan dan bahkan merasa takut ketika mana cinta. Mendengar jawaban dari Rafasa, Kezia menangis. Peci kedua Davin itu sangat cerdas. Bahkan usianya yang masih 2,5 tahun, kalimat yang diucapkannya sudah terdengar jelas, meskipun masih cadel. "Tuh kan kena abang," Kezia menangis. Cita marah dan meluk gadis bertubuh bulat dan rupi cabi tersebut. Rafasa diam dan menelan air ludahnya. Apa dosanya sehingga nasibnya harus seperti ini? Sudahlah dikerjain oleh istrinya, disuruh pakai parfum aroma strawberry, dan sekarang dia harus didandani seperti layaknya seorang Barbie. Setelah nanti di make up, bisa langsung bersihin kok mukanya. Kenapa coba harus nolak? Tuh, dia nangis Kezia gara-gara kamu. Sari mengomel. Udah mau jadi bapak juga, semana tetap aja gak mau ngalah. Eri ikut menimpali. Sadar bahwa dirinya sedang dibela, Kezia itu menangis semakin keras, yang membuat Sari panik. Sari juga tidak enak hati dengan sahabatnya, hanya karena sifat anaknya terlalu kekanak-kanakan. "Cucu Oma, jangan nangis. Sini sama Oma." Sari mengangkat tangannya dan mencoba membujuk Kezia. Namun gadis kecil itu tetap menangis dan meluk cinta dengan erat. "Onti, ayo pergi dari sini. Onti ikut Zia ke rumah Momi. Uncle jahat," Kezia berkata sambil terisak. Mata Rafasa terbuka lebar ketika mendengar kalimat provokator yang dikatakan Kezia. Kendra sedang asyik bermain mobilan langsung meninggalkan mobilnya dan meluk adik kembarnya. "Ayo kita pulang, Onti, ikut kami pulang," katanya dengan gaya sok dewasa. Davin dan Hana hanya menjadi penonton saja. Mereka sungguh sangat gemas ketika melihat ulah si kembar. Wajar saja jika Rafasa menolak untuk didandani. Davin juga tidak marah. Dedi si kembar itu milih untuk diam dan menonton serta menunggu kelanjutannya. Apakah sebanyak egois itu mau mengalah? Lagi-lagi Rafasa dikeroyok oleh si kembar. Jika keluarga Davin yang pulang, Rafasa tidak masalah. Namun jadi masalah, mereka bawa istrinya. "Abang sini, cinta make up." Rafasa diam dan menggelengkan kepalanya. "Enggak mau," Cinta besarkan matanya. "Jangan abang lah dek," pinta Rafasa. "Abang lihat sendiri, Kezia maunya dandani abang. Jadi, abang harus nurut," Cinta maksa. Dia tidak tega ketika melihat Kezia menangis. "Oma aja ya yang didananin," Sari membujuk. Sari berusaha ingin memiliki cucu dan wanita itu tidak akan permasalahkan jika wajahnya dicoret-coret oleh cucu dari sahabatnya, karena Sari memang sangat menyayangi si kembar. Surya dan Mita memilih diam demi menyelamatkan diri mereka. Kezia menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu ingin merias wajah Rafasa. "Opa mau." "Opa aja ya," puji Erik, namun lagi-lagi Kezia menggelengkan kepalanya. Rafasa tadi menolak berpikir sejenak, kemudian pria itu menekan bibirnya ke telinga istrinya. "Abang mau, tapi nanti kasih cium ya," bisiknya. Mata Cinta terbuka sempurna ketika mendengar perkataan dari suaminya tersebut. "Mau nggak?" Rafasa mengudum senyumnya. Cinta tidak tega melihat Kezia menangis, akhirnya menganggukkan kepalanya.
Tapi satu kali ya, bisiknya. Raposa menggelengkan kepalanya petanda dia tidak setuju. Sampai puas. Apa? Dia sedikit mendengar suaranya karena terkejut dengan permintaan suaminya. Kalau nggak mau ya sudah. Raposa pura-pura tidak butuh. Iya, tapi cuma sebatas cium, gak boleh ya lebih. Ingat surat perjanjian. Cinta memperjelas dulu batas dari kesepakatan yang mereka lakukan. Raposa menganggukkan kepalanya. Sudah ya, Adik Zia, jangan nangis lagi. Uncle sudah mau kok. Ayo ambil bantal, kita buat Uncle jadi cantik. Kita berkata dengan semangat. Raposanya diam dengan wajah datar ketika mendengar perkataan istrinya. Tangis Kezia yang tadinya memekakkan telinga lenyap seketika dan diganti dengan suara tawa. Gadis kecil itu sedikit berlari ke sofa untuk mengambil bantal. Davi ingin tertawa ngakak ketika melihat Raposa, namun dia memilih untuk pura-pura tidak tahu dan menonton saja. Entah apa, hanya jika cinta kepada sahabatnya itu sehingga Raposa mau mengorbankan dirinya untuk didandani. Raposa meletakkan kepalanya di atas bantal sambil menjamkan matanya. Diam dan pasrah, hanya itu yang bisa dilakukan ketika sekecil serta istrinya memulai untuk mencoret-coret wajah tampannya. Adek, kita pakai ini dulu. Cita menuangkan foundation di telapak tangan Kezia. Kezia tersenyum dan mentotol wajah Raposa dengan foundation. Setelah itu, barulah diratakan. Jangan duduk di leher Uncle. Uncle gak bisa nafas. Raposa mengakui bahwa badan Kezia berat, sehingga dia kesulitan bernafas sehingga kecil itu duduk di batang lehernya. Apakah penderitaannya kurang lengkap sehingga lehernya harus diduduki juga? Maaf Uncle. Kezia tertawa dan kemudian menggeser posisinya di dada Raposa. Cinta tertawa ketika melihat tingkah lucu Kezia. Dia kemudian mencium pipi gadis kecil itu dengan gemes, sedangkan Kendra dan saudara kembarnya sudah kembali ceria pun menunjukkan bermain mobilnya bersama dengan sang kakek dan juga dedinya. Ya, memang seperti ini. Davi dan Surya adalah tim yang memilih aman. Mereka hanya berdua tampak menahan tertawa ketika melihat wajah Raposa yang sudah pasrah. Sekarang kita kasih bedak. Dia menunjukkan bedak di tangannya dan menepuk-nepuk bedak itu ke permukaan kulit wajah suaminya. Kezia sangat bersemangat mengambil bedak di tangan Cinta dan bergaya layaknya press make up profesional. Kezia menepuk spons bedak itu di wajah Raposa, bukan hanya bagian muka saja namun juga mata serta mulut. Membuat pria itu sudah tidak bisa lagi buka mata dan juga berbicara. Jika dia mengatakan istri senang melihat pendarat suami, seperti itulah dirasakan oleh Cinta. Dia tak henti-hentinya tertawa ketika melihat wajah Raposa yang diperlakukan dengan semena-mena oleh Kezia. Pakai blush on, Cinta mengangkat peronan pipi. Kezia sering melihat mominya berdandan sudah tahu apa gunanya. Gadis kecil itu mengambil kuas di tangan Cinta dan kemudian mengusap kuas itu ke pipi Raposa. Raposa hanya bisa pasrah ketika dirinya diperlakukan seperti ini, karena setelah ini dia akan diberi rezeki. Oti tambah lagi belum merah. Kezia bicara seperti anak berusia 3 tahun pada umumnya. Ambil lagi, Cinta tersenyum. Kezia kembali mengambil blush on dan mengusap pipi Raposa kiri dan juga kanan. Cintanya tertawa ketika melihat suaminya. Ketawa aja dek, ketawa, senang ya dek, ucap Raposa. Abang cantik, puji Cinta. Raposanya diam sambil membayangkan imbalan yang nanti akan dia dapat. Ini yang dikatakan dengan roda itu berputar dulu, dan gaya sok gantengannya dia sampai membuat surat perjanjian yang sesuai dengan keinginan kekasihnya. Namun sekarang dialah yang mengemis untuk sebuah kecupan dari istrinya sendiri.
Seharusnya dia bisa melakukan itu semua. Bagaimana hubungan suami istri? Mau 1 hingga sampai 10 kali dalam sehari bebas. Namun, karena perjanjian itu Raposa tidak bisa memperlukan cinta seperti istri yang sesungguhnya. Meskipun sangat ingin bahkan sampai sudah diubun-ubun, namun harus tetap menahan hasratnya. Sekarang kita kasih lipstik. Kita menunjukkan lipstik warna merah pekat. Kezia senang dan kemudian mengusap lipstik ke bibir Raposa secara belepotan. Cita tertawa ngakak ketika melihat wajah suaminya. Sudah, abang sudah cantik. Mereka punya penonton sudah tak bisa menahan tertawanya, hingga tertawa menggelegar. Rapasanya diam tanpa mengatakan apapun. Selesai di make up, kini rambutnya sudah sedikit panjang pun diikat ke atas. Maka seperti apalah wajahnya saat ini, maka dia sendiri saja tidak berani untuk melihat cermin. Raposa berharap agar Davin tidak melihat fotonya yang begitu sangat memprihatinkan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.